إلى حضرة وحاج أحمد بن عيسى إلى حضرة الباقر المقدم محمد بن علي بعلم إلى حضرة الشيخ عبد الله منصور إلى حضرة الشيخ أبو بكر الزري إلى حضرة أبي عمر العباس إلى حضرة أبي عبد الله الحمد إلى حضرة الشيخ محمد راشد البنجري إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار بن إلى حضرة الشيخ سليم عبد الله بن إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذريتنا أن الله يعلن درجاتنا الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزق العلم النافع والأمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام بذلك وقلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينمي قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة الامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علمه بالدنيا. Semua daripada kitab Ausalul Ibad. Baru sudah siu ini bab daripada hadis yang isinya tentang 6 macam 6 perkara. Wabihi sab'asyarata mau'izatan, dan padanya daripada hadis 6 perkara ini ada 17 daripada nasihat. Fitani khabarani, 2 daripada hadis sahabat. Wal baqi athar, dan sisanya hadis daripada tabi'in. Al-maqalatul ula, adapun daripadanya itu perkataan yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya, ada 6 macam kata Nabi kita. Hunna qaribatun ba'idatun anil munasibati, yang 6 macam ini terasa jauh, anil munasibati, dari penyesuaiannya. Fi sittati mawadi'ah, yang terjadi pada 6 tempat. Apa saja yang sesuatu yang sangat asing, yang sangat jauh. Al-masjidu gharibun bima baina qaumin la yusalluna fi. Yang pertama kata Nabi kita, masjid itu, tempat ibadah, tempat sembahyang itu jadi asing bila berada di lingkungan kaum yang tidak mau sholat atau sembahyang di situ. Jadi masjidnya ada, namun membahyanginya tidak ada. Ini terasa asing masjid dan tempat ibadah, tempat sembahyang. Makanya kata Nabi kita, zaman nanti banyak megah bangunan-bangunan tempat ibadah, tapi yang sholatnya tidak ada di situ, karena orang sibuk-sibuk semua. Idza kana al-masjidu mabniyan, apabila adalah tempat sembahyang masjid itu mabniyan, yang telah dibangun. Wal mushafu gharibun, adapun yang kedua yang terasa asing, mushaf Al-Quran jadi asing. Idza kana al-mushafu mawdu'an, apabila adalah mushaf Al-Quran itu mawdu'an, diletakkan di manzilin, di suatu rumah, qaumin, suatu kaum, la yaqra'una bihi, yang tidak membaca padanya Al-Quran itu. Artinya Al-Quran ada aja tapi tidak dibaca, disusun dalam lemarinya. Quran nang lari, Quran nang murah, sampai Quran nang tulisan emas di dalam lemarinya, tapi tidak dibaca. Ada rasa asingnya. Atau nang membacanya oleh bisa sekadar hiasan aja buat dalam lemari. Aidi dalika al-mushafi, menjadi baca setahun sekali. Alhamdulillah, apabila di bulan puasa. Mungkin waktunya yang paling tepat mana sudah. Ada bulan puasa, jarang kita buka Al-Quran.
membuka aja tidak hafal lagi halamannya. Kalau segala kali dibuka, setelah kali dibuka, pas bulan puasa ini buka Quran. Wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiqin. Yang ketiga, isi Al-Quran menjadi asing bila berada di dada orang yang fasik. Jadi orang fasik ini yang mengakali daripada mengerjakan dosa kecil sehingga terus-terusan menjadi dosa yang paling karena orang fasik. Jadi terus bacaan Al-Quran diterima orang yang fasik seakan-akan biasa-biasa aja. Tapi kalau lagu-laguan diterima orang fasik seperti luar biasa. Kenapa? Karena lagu itu nyaman didengar aja, kayaknya didengar. Hafalnya itu lagu, tapi Quran lambat hafalnya. Fi qalbin mani' taqaddam, pada hati seseorang yang meyakinkannya, wa syahidahu, tapi orang yang sudah diberikan Allah Ta'ala tadi mendengar Al-Quran aja. Ada yang matanya menangis, ada yang matanya tidak menangis tapi hatinya menangis atau sedih. Kenapa jadi sedih? Karena mengetahui isi daripada Al-Quran. Walam ya'mal bima fihi, dan dia tidak mengamalkan pada isi Al-Quran. Itu yang ketiga. Wal mar'atul muslimatu as-salihatu. Yang keempat, wanita yang muslimah. Apa itu yang muslimah? As-salihah, yang salihah. Ai al-muti'atu lillah, wanita atau perempuan yang taat bagi suruhan Allah Ta'ala. Wa rasuli, dan taat menggawi apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, menggawi sunnah-sunnahnya. Al-muhsinati, yang selalu berbuat baik, lil umuri, bagi segala perkara. Gharibatun, menjadi asing atau tidak sesuai dengan siapa. Biyadi rajulin zalimin, bila diperistri oleh seorang laki-laki yang zalim. Ai idza kana bi ismati zawjin sayyi'ul khuluqi, laki-laki yang zalim tadi yang berperangai buruk. Jadi nang asalnya wanita muslimah, ini katanya batilah, biasa ada tulisannya. Laki yang zalim, lawas-lawasan, hilang muslimahnya, bantah umpan nang laki, kalau menyebatilah, ada tulisannya, karena salah enak. Saya itu menyebatinya, kalau tulisannya ada, menyebati bang. Kalau kesinggungan memang tentang jodoh dia bisa terus. Artinya berubah muslimahnya, solehahnya itu karena terumpat, terikut oleh lakinya yang zalim, yang berperangai buruk, berpengaruh. Asalnya muslimahnya dulu tahap itu perlahan hilang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan, sepaling baik daripada kalian itu, yang paling aku sukai kepadaku, kata Nabi, adalah yang sepaling bagus daripada kalian itu akhlaqan, misbah perangainya, misbah akhlaknya. Nah di sini kedatangan uluman, misbah ilmunya. Nah, jadi apa yang diutamakan? Akhlak, ilmu belakangan. Jikalau Nabi menyebutkan di sini uluman wa akhlaqan, jadi dua-duanya, tapi Nabi kita menyebutkan akhlaqan saja. Nah, yang paling penting adalah perangai atau akhlak atau tingkah laku. Wal muwatti'una aqnafan alladzina yahlafuna wa yughlaqun. Orang yang muwatti'un, orang yang selalu tumaninah, yang tenang. Aqnafan adalah mereka itu golongan-golongan
alladzina ya'lafun yang selalu tenang di mana saja, wa yu'lafun dan tidak bisa dibuat tenang. Ini maksudnya apa? Orang yang tumanina, orang yang sudah tenang itu adalah termasuk ahsanukum akhlaqan. Husnul khulqi an yakuna sahlul alikati, yang termasuk daripada perangai yang baik. Bagaimana? Ayyakuna sahlul alikati, bahwa adalah dia itu mudah al-alikah bergaulnya, lainul janibi lemah lembut dengan orang yang di sekitarnya, toliqul wajhi yang dia bisa bermanis muka, menurang kesermungannya sangar kata kawai juga, semuanya sangar dari lahir semuanya kayak itu. Dia baik. Qalilul fauri adalah orang tadi sedikit daripada perbuatan yang melampaui batasnya. Thayyibul kalimati, nyaman ucapannya, manis pakaiannya. Itu namanya husnul khuluqi menurut keterangan daripada kitab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jannati, Nabi kita bersabda, penduduk surga itu kullu hayyinin, setiap orang yang hayyin, orang yang hina di dunia, layyinin yang lemah lembut perkataannya, sahlin talqin yang mudah talqin memancar, yang mudah memancar dari wajahnya itu manis muka, talqin. Kalau diusahakan takulihin jadi mau jerami, sekilas saja, jangan terlalu takulihin. Jadi orang ada takulihin juga. Warrajulul muslimu, adapun yang kelima, seseorang laki-laki yang Islam, as-solihu, laki-lakinya tadi soleh, tadi kan yang perempuannya solihah. Gharibun, terasa asing, biyadi ibra'atin radiyatin, bila berada dalam memperistri wanita yang merusak dan beretika atau beradab yang buruk. Artinya perlahan-lahan berubah. Makanya dua macam ini sering terjadi perubahan atau bisa berpindah agama. Kenapa? Karena salah satunya ada perbuatan atau akhlak yang tidak baik. Di dua macam ini yang sangat berpengaruh. Misalnya solih hilang salih. Kenapa? Karena terpengaruh. Jadi sangat sulit dicari apabila laki-lakinya itu solih dan perempuannya solihah, memang alih jadi mau tahun tuan dulu, kalau betul dulu jadi anak solihah, kalau dia tuan dulu nggak tahu juga. Nah, aku tahu dia tuan dulu solihah, ini namanya orangnya udah tahu lagi. Tenang salam kali cariannya. Qala ba'dul ulama, sebagian ahlul balaghah menyebutkan al-husnul khalqu, adapun perangai yang baik, min nafsihi, dari dalam dirinya, bi rohatin, dia selalu dalam merasa tenang. Itu ahli balaghah menyebutkan orang yang perangainya baik, dari dirinya itu dia merasa tenang di mana saja berada. Wan nasu minhu, dan manusia yang berada di sampingnya, bi salamatin, dalam keadaan selamat. Orang merasa selamat bila berada di sampingnya, itu namanya husnul khuluqi menurut ahlul ulama. Bila orang ada selamat di sampingnya, berarti perangainya tidak baik.
Wasai'ul khuluqi, adapun yang sejahat-jahat daripada perangai itu annasu minhu, adalah manusia berada di sampingnya, fi balain, selalu mendapat bala musibah. Orang tidak tenang karena perangainya tidak baik, dianggap orang sebagai bala musibah. Wa huwa min nafsihi, sedangkan seseorang itu dari dalam dirinya fi anain, punya penyakit. Orang perangainya kada baik, berarti dalam dirinya ada punya penyakit. Ini mau gantinya apa disuntik supaya menjadi perangai yang baik, mohon awal obatnya tidak ada kecuali memperbagus dalam dirinya sendiri atau mengaca dari dirinya sendiri gitu, atau mengobati. Hanya disuntik itu baik. Wal alimu gharibun idza kana muqiman baina qaumin la yastami'una ilaihi. Adapun yang keenam, orang yang berpengetahuan jadi asing bila berada di tengah-tengah lingkungan suatu kaum yang tidak mau mendengar akan nasihatnya. Makanya orang-orang dulu banyak menyembunyikan diri, banyak jauh-jauh menyendiri. Kenapa? Karena ada daripada suatu kaum, suatu kelompok yang di situ adalah tidak mau daripadanya mendengar ilmu dan lain-lain. Makanya orang-orang dulu banyak menyendiri, baguslah. Karena sudah lawasan orang mencari. Anak dulu si anak juga hadir lagi ya, hilang sakonya kan, hilang sakonya. Orang yang menyendiri itu yang anak tadi. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita lagi bersabda, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ilaihim ay haula'il qaumil ladina la yadha'una ila kalamil alim yaumal qiyamati nadhara rahmati. Rasulullah bersabda adalah berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hadis qudsi, Allah Ta'ala tidak memandang dengan mereka kaum kelompok tadi, alladzina yadha'una, mereka tidak mendengar daripada perkataan-perkataan orang ulama. Apabila nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat, nadhara rahmati, Allah Ta'ala tidak memandang dengan pandangan rahmat. Wa yahtamilu an yarji'a ad-dhamir ila al-madhkur. Jadi bahayanya hari kiamat, Allah Ta'ala tidak memandang kepada si hamba tadi dengan pandangan rahmat. Kenapa? Karena dahulunya tidak heran-heran, tidak tahu-tahu dengan orang yang alim berpengetahuan. Wal maqalatu tsaniyah, adapun perkataan yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita juga bersabda, sittatun, ada 6 macam. La'anathumullah, bahwasanya la'antuhum, kata Nabi kelak dari kiamat, bahwasanya 6 macam daripada yang disebutkan ini, itulah nantinya aku dan Nabi akan melaknat makan mereka. Wa la'anahumullah Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga yang akan melaknat makan mereka. Nabi itu sudah berucap, dan Nabi kita berucap, bila Nabi kita sudah berucap, misalnya Allah Ta'ala ikut juga. Da'a minhu sallallahu alaihi wasallam alaihim, karena Nabi mengucapkan seperti itu dengan para nabi-nabi yang lain, senantiasa ucapan Nabi itu terkabul doanya atau ijabahnya. Apa yang disebutkan oleh Nabi? 6 macam. Yang pertama, dan Nabi melaknat, dan Allah Ta'ala juga melaknat
Az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. Yang pertama, orang yang menambah-nambah dari apa yang ada dalam Al-Quran. Ini kenapa dai-dai? Maksud dai-dai yang tidak mendalami ilmu agama, dai-dai yang khusus belajar ilmu umum aja, kemudian tampil, kemudian untuk meramai pendengar, pemirsa, lalu tambahinnya daripada isi Al-Quran tadi. Padahal dunia ada seperti itu. Lalu tambahin kayak apa supaya meramai suasana. Padahal menambah dari apa yang ada dalam Al-Quran itu bahaya. Baik, kalau sudah disampaikan ini benar-benar menambah. Soalnya ada dosanya. Nah di Al-Quran ada tambahinnya. Maksudnya aiman yadkhulu bihi ma laisa minhu, itu adalah sesuatu yang termasuk kepadanya itu ma laisa minhu, tetapi tidak ada dalam Al-Quran. Seakan-akan ada tapi tidak ada. Nah mendengar orang yang pada hafal Al-Quran juga iya itu. Wa yu'awwiluhu, dan bisa mentakwilkan bima la yasifu, dengan sesuatu yang tidak sah pada takwilnya. Ya, Quran itu ada tafsirnya. Tafsirnya kurang ada takwilnya. Punya tafsirnya salah, takwilnya salah juga. Bahayanya. Itu nang ketularan kata para sahabat. Punya bukan ahli Al-Quran, jangan coba-coba menjadi ahli Al-Quran. Surah ada ahlinya. Wal mukadzibu bi qadarillahi ta'ala. Yang kedua, orang yang mendustakan, tidak percaya akan takdirnya Allah Ta'ala atau ketentuan Allah Ta'ala. Nah, harus percaya aku ya. Aku harus percaya dengan takdirnya Allah Ta'ala yang aku ucap. Itu sudah mendapatlah. Nah, ucapan aja. Wa huwa ta'alluqul iradati dzatiyati bil asya. Itu adalah ta'alluq, hubungannya kehendak secara dzat bil asya, dengan sesuatu fi awqatihal khassah. Misalnya hari ini terjadi macam-macam. Kemudian ada dalam diri aku akan percaya takdir Allah Ta'ala. Ucap dalam diri, padahal itu sudah ketentuannya seperti itu, tapi dan dia tidak percaya dengan takdirnya atau kadar ketentuan bagi dirinya. Fi awqatihal khassah, karena kita ada waktu-waktu kita dan kita mendapatkan takdir kita, ya Allah. Pada waktu apakah ada pada takdir kita tadi. Kemudian kita percaya ini bukan datang dari Allah. Ini karena sesuatu, karena si anu tumpang dia tidak mau kain ini. Sedangkan si anu, karena si tumpang dia tidak mau kena kain ini. Sahabat si tupangnya. Fata'limu kulli halin min ahwal ayan bi zamanin muayyanin wa sababin muayyanin ibaratun anil qadari. Karena takdir itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya lah. Ya lah. Kalau ada dan qadar bisa juga bisa ada perubahannya, berubah. Kemudian takdir kadang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, wal mukadzibu, nomor 3, wal mutasallitu bil jabaruti fa yu'izzu man abada Allah Ta'ala wa yudhillu man 'azza Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah yang mendapat laknat, yaitu adalah para sultan atau penguasa yang berbuat kejam, yang berani menghinakan orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang berilmu oleh Allah Ta'ala, dan mengangkat orang-orang yang dihinakan. Terjadi sekarang, jadi orang-orang yang berilmu dihinakan, orang-orang yang hina dinaikkan pamornya, dinaikkan kemuliaannya.
Dan kita sudah bersama beberapa akad yang lalu sudah munculan. Itu yang ketiga. Wal mustahilu li haramillahi ta'ala. Wal mustahilu min idrati ay dzurriyyati wa qarabati. Yang ketiga, yang keempat adalah orang-orang yang menghalalkan darah. Maksudnya darahnya apa? Orang yang menghalalkan darah kemudian tidak menghormati daripada kerabatku, kata Nabi. Orang yang menghinakan daripada dzurriyyati, keturunanku, dzurriyyatku, dan menghinakan dengan sehina-hinanya. Itu bahaya juga. Jadi ada orang kita menghinakan turunan Nabi, kita jangan korban, jangan patut-patan. Menurut kita, buat terculik kita. Karena perasaan teman kita iman hilang. Ada yang mengatakan Fathilha ay haram Makkah, itu orang-orang yang berada di Makkah yang melakukan perbuatan yang dilarang, membunuhnya dia dilarang juga melakukannya. Ya haramillah. Jadi di tanah haram dinamakan tanah haram itu kenapa? Karena perbuatan yang macam-macam dilarang di tanah haram sana. Apalagi pada waktu berangkat haji atau berangkat umroh. Berangkat haji misalnya yang dilakukan setahun sekali haji itu ya Allah. Melihat tumbuhan yang bagus-bagus, pada tumbuhan itu halal aja di sana, kemudian dicabutnya. Di Indonesia ada tanaman itu anak membawa, nah itu haram kalau di sana. Kenapa? Karena tanamannya baik-baik, perbuatan kita yang haram di situ. Melihat tanaman baik-baik atau melihat binatang yang tidak pernah ada di Indonesia dibuat di dalam karung, buahnya mulik. Binatang tanah haram pada riba dibawa. Sudah anak menjadi dia melihatnya lapas pulang. Misalnya waktu ada ziarah di jalanan sudah tuntung mengenai ibadah haji tadi, sudah ibadah pulang melihat binatang aneh-aneh, japai dia ngambil anak bombli. Ini gawian anak bombli, ini gawian membuat aneh-aneh. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal mustahilu li haramillah. Ayat keempat, wal mutasallitu bil jabaruti fa yu'izzu man adzalla Allah taala wa hum ahlul batili wa yudhillu man azallah. Dan keempat itu adalah orang-orang yang selalu menghinakan daripada dzurriyyati, keturunanku, dan memuliakan daripada orang-orang yang hina. Kemudian yang kelima, menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Yang pertama itu menghalalkan yang sudah nyata dilarang Allah Ta'ala, dihalalkan. Sudah ada hukumnya, dihalalkan. Yang keenam, wattariku li sunnati, orang yang meninggalkan, menganggap remeh, tidak mau mengikuti li sunnati akan sunnahku dan Nabi. Munya hendak pada menggawe sunnah Nabi, jangan macam-macam mulut. Munya kalau digawi kerana ini sunnah Nabi ada, kemudian diuntunginya pulang. Gapalan, nah punya ada menggawi itu saya itu. Kenapa faktornya kolera? Bil i'radi anha, dengan apa? Dengan berbalik, tidak percaya dengan sunnah Nabi itu. Istighfaban, dengan menganggap remeh.
Pun yang mau puasa sunat karena itu kan. Ini orang kalau mau puasa sunat di main, maulah. Artinya apa? Mau sudah tidak terlaksana ya cukup karena itu. Fa inna Allah Ta'ala la yanzuru ilaihim, yang enam macam ini niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kepada mereka ilaihim yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Pandangan apa? Nazar rahmati, akan pandangan rahmatnya, sama ayat tadi. Pandangan kasih sayang dari Allah itu ada enggak? Kenapa? Karena enggak pernah. Wal maqalatu tsalitsatu, perkataan yang ketiga daripada qala Abu Bakar Siddiq, berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, inna iblisa qaimun amamaka, kata sahabat Abu Bakar, sesungguhnya iblis itu selalu siap berada di depanmu, kemana saja berada, tapi kita tidak melihat. Selalu siap berada di depanmu, yang uduka, yang menuntunmu, yang mengajakmu ilal batili, kepada perbuatan yang batil, yang tidak baik. Makanya kita kalau ada pembacaan disunahkan setiap apa menyanyikan pembacaan itu saja berada dan murid pembacaan. Karena setiap hamba Allah Ta'ala itu bila yang ada ingat pembacaan, iblis itu menghampiri terus, dihampiri. Dan bolehkan pembacaan dihampirinya sampai mimpi yang ada baik mimpinya. Dan kamu bilang ada baik, mimpi yang ada baik, ada pembacaan, itu iblis di depanmu. Kemudian lagi wan nafsu an yaminika, dan bermula nafsumu itu berada di sebelah kananmu, kata sahabat Abu Bakar. Ai mutazawizatu makani yaminika bil julusi ila makanin akhar wal hawa an yasalika, dan bermula daripada hawa nafsumu, dari nafsu dan hawa keinginanmu berada di sebelah kirimu. Jadi gerbang iblis sebelah kanan nafsu, sebelah kiri hawa, artinya keinginan yang tidak baik. Lain hak ni hawa, pakai haganan. Wa dunya min khalfika, sedangkan dunia berada dari belakangmu. Kita diapit oleh empat macam. Nah, empat macam ini adalah cobaan. Sebelah kanan lapas, sebelah kiri ada. Sebelah kanan selamat, sebelah kiri, sebelah di depan lapas, sebelah kanan selamat, sebelah kiri masih ada selamat. Di depan tidak ada, sebelah kanan selamat, sebelah kiri selamat, di belakang masih ada. Tempat lagi adalah dunia yang berada di belakangmu. Wal a'dha'u an haulika, anggota tubuhmu itu berada di sekelilingmu. Ai mutazawizatun makanan haulika ila makanin akhar. Kenapa anggota tubuh kita ada? Tangan. Wal jabbaru fawqaka, tetapi Allah Ta'ala yang maha kuat itu berada di atasmu. Apa? Mengawasi gerak-gerik dirimu. Jadi Allah Ta'ala di atas mengawasi gerak-gerik kita itu. Jadi kita kemana-mana tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang adalah Allah Ta'ala itu apa? Yaquruka ila muradihi, Allah Ta'ala itu memberikan kuasa kepada engkau ila muradihi, sampai kuasa engkau itu hilang, sampai menurut kepada kehendaknya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkuasa kita, kemudian kita disuruh Allah Ta'ala melakukan yang ini karena Allah Ta'ala memberikan kekuasaan dengan diri kita itu. Fa iblis la'anahu Allah yad'uka ila tarkid din,
Maka bermula iblis yang dilaknat Allah Ta'ala itu mengajakmu supaya engkau meninggalkan agamamu ila tarhitin al-syariah, agama yang disyariatkan dari Nabi Muhammad. Jadi tujuan Muhammad itu apa? Untuk apa? Untuk mengajak kita supaya perlahan-lahan meninggalkan agama. Punya orang yang kuat tahan. Iblis nama nangis. Jadi orang yang kuat banget. Aku balik aja, aku cari yang lain pulang. Kenapa? Hanya kuat fondasinya. Jadi si iblis tadi. Wa nafsu al-ammaratu, yang dimaksud dengan nafsu al-ammarah tad'uka adalah yang selalu mengajak diri engkau ilal maksiati, kepada perbuatan yang maksiat. Jadi nafsu amarah itu selalu mengajak kepada perbuatan yang maksiat, amarah. Karena nafsu itu banyak. Ada nafsu lawangan, ada nafsu amarah, apalagi ruya annahu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menciptakan perumpamaan siratan mustaqiman, akan nantinya Allah Ta'ala menciptakan siratal mustaqim. Wa ala jambai sirati, dan atas dua sisi siratal mustaqim itu suwarani, ada dua pagar. Bihima abwabun, di antara dua pagar itu ada pintu-pintu mufattahatun yang terbuka. Wa ala abwabi suturun, dan di atas pintu itu ada tutupannya. Murkhatun ala babis sirati da'in, dan di sekitar siratal mustaqim nanti menyeru setiap orang yang lewat. Apa seruannya? Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, udkhulus sirata jami'an, adalah kalian masuk dan lewatilah siratal mustaqim semuanya. Nantinya akan kalian melewati siratal mustaqim. Wala tata'arrab tata'arraju wa da'iyuna min fawqis sirat. Maksudnya apa di situ? Nah, maksudnya siratal mustaqim ini adalah apa? Al-Islam. Nantinya orang Islam, orang yang beriman melewati siratal mustaqim. Wassuwarani, adapun menjadi pagar yang di samping itu apa? Hududullah, adalah hukum-hukumnya Allah Ta'ala. Wal abwabu mufattahatu, adapun pintu-pintu yang terbuka di sekitar daripada siratal mustaqim itu apa? Maharimullah, yang dahulunya dengan Allah Ta'ala, nantinya dimudahkan Allah Ta'ala. Contohnya dulunya khamar di dunia, kemudian di akhir kena khamar itu apa? Dihalalkan Allah Ta'ala. Di akhirat dalam surga khamar itu hukumnya haram. Kenapa? Karena di surga itu tidak ada lagi mengerjakan kewajiban. Jadi terserah aja minum khamar di surga itu. Anda akan bawa apa? Kenapa? Tidak dilarang lagi. Tentunya dunia masih dilarang. Wadzalika da'i, dan itulah ajakan-ajakan yang diserukan kepada orang yang melewati siratal mustaqim. Wal hawa yad'uka ila syahawat. Kata sahabat Abu Bakar, wal hawa, keinginanmu itu mengajak dirimu kepada syahwat yang bernyaman-nyaman. Jadi hawa itu, keinginan itu pasti akan menuju bernyaman-nyaman. Kenapa orang ada nyaman? Keinginan tadi. Contoh keinginan kita pasti kan nyaman-nyaman. Tidak mau menuju yang sakit-sakit. Itu hawa. Ay ila muradatiha wa dunya tad'uka ila ikhtiyariha. Adapun yang adalah dunia engkau itu, kata Sayyidina Abu Bakar, mengajak engkau supaya mengutamakan dirinya daripada akhirat engkau. Artinya keperluan akhirat tidak diutamakan, keperluan dunia paling diutamakan, termasuk yang belakang. Seakan-akan menarik manusia dari belakang untuk apa? Meninggalkan keutamaan akhirat dan lebih mengutamakan daripada keinginan atau keperluan dunia. Jadi pahamannya bagaimana? Kita hidup di dunia
Sekedarnya kita perlu, boleh kita memilih dunia, sekedarnya aja. Yang berlebihan. Karena salah pahaman doang. Kalau boleh dia hidup di dunia namun nyaman-nyaman atau nak berlebih-lebihan, boleh, tapi dengan sekedarnya aja. Aibila muradatiha. Karena kehidupan dunia itu adalah sebentar saja. Alal akhirati, yang sebenarnya kehidupan di negeri akhirat. Wal a'da'u tad'uka ila dunubi wal jabbar. Kata sinabahkan lagi, dan adalah daripadanya anggota tubuh itu yang mengajakmu untuk melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena setiap anggota tubuh kita ada ruhnya, ya. Tangan ada ruhnya, kepala ada ruhnya, kemaluan ada ruhnya. Jadi kemaluan itu nyaman, jangan kemaluan. Jadi tangan kiri, nah itu bagus ya. Jadi anggota kita juga mencelakakan kita, karena sering mengajak kepada yang tidak baik. Wal a'tadatuka ila dunubil jabbar jalla wa ala yad'u fil jannati wal maghfirati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat itulah yang selalu mengajakmu untuk membawanya ke dalam surganya dengan syarat menuruti apa yang diperintahkannya. Dengan apa menuruti apa yang diperintahkannya, niscaya kita seorang hamba akan memperoleh ampunannya. Wal maghfirah, nanti kita cari itu di akhirat kita. Surga dan keampunan dari Tuhan atau Allah Ta'ala itu. Punya surganya teruji. Barang yang pertama mendapat keampunan Allah Ta'ala, biar dia masuk surga teruji. Kenapa? Karena membereskan perbuatan kita yang tidak baik, dihilangkan, diberasi. Ada bapak telah masuk surga, asal masuk surga aja. Punya orang fakir, jelas masuk surga berdahulu. Ya aja kita punya orang fakir pasti penghuni surganya berdahulu, orang fakir, orang miskin. Tapi punya terakhir masuk surga, tahu apa? Penting masuk dalam surga. Yang penting sebelum masuk surga itu selalu mendapatkan al-maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika yad'una ilan nar. Nah, mereka itu ada sebagian kelompok yang mereka diajak, dipanggil masuk ke dalam neraka. Ada. Wallahi da'u ilal jannati, dan Allah Ta'ala memanggil kepada hamba-hambanya ilal jannati, ke dalam surga, wal maghfirah, dan mendapat keampunannya. Jadi orang-orang yang sudah masuk surga berarti mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun masuk surganya keduri juga mendapat panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam, orang beriman, orang kafir tidak mendapat panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paman ajaba iblisa ay du'aahu, maka kata Sayyidina Abu Bakar, barang siapa yang memperkenankan atau terperdaya oleh rayuan iblis, dhahaba anhu dina, niscaya agamanya akan hilang. Diajaknya di ujungnya sampai meninggalkan dan diperintahkan Allah Ta'ala. Hilang agama apa? Al-millatal muhammadiyata, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa man ajaban nafsa dhahaba anhu ruh. Kata Sayyidina Bukhari bahwasanya apabila seseorang itu terpengaruh memperkenalkan dengan hawa nafsunya, jiwanya akan terganggu. Kenapa jiwa terganggu? Karena selalu seperti hawa nafsunya. Terganggu di sini macam-macam. Ai al-insan wa hiya latifatun. Bermula bahwasanya manusia itu semuanya lembut asalnya. Alimatun, tahu mengetahui. Mudrikatun, raqibatun anil ruhil hayawan. Tapi yang menyebabkannya manusia tidak lembut, kenapa? Karena selalu
terperdaya atau memperkenankan hawa nafsunya, sehingga manusia atau hamba itu tidak menjadi lembut lagi. Tapi ada juga orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, tapi tidak banyak. Kalau kita itu banyak nafsunya, kita hidup memang gimana aja. Contoh nafsu makan, nafsu makan kencang. Wa man ajabal hawa dhahaba anhul aql. Barang siapa yang memenuhi panggilan keinginan syahwatnya, akalnya akan hilang, berpikir baik akan hilang. Akalnya ada lagi, berpikirnya akalnya ada, tapi berpikir yang baik tidak lagi. Wa huwa quwwatu li nafsin nadhifati wa man ajaba dunya dhahaban anhul akhiratu. Siapa yang adalah memperkenalkan terpengaruh dengan kemegahan hidup di dunia, akhiratnya akan binasa. Jadi kita hidup dunia jangan sampai kelewatan dengan kemewahannya. Kalau kita perlu sekadarnya saja. Siapa yang menuruti ajakan anggota tubuhnya untuk berbuat jahat, surganya akan menundanya dan akan digantikan dengan nerakanya. Jadi pas neraka dulu, sudah selesai neraka tadi, hanya menuju surganya. Jadi ikhlas sangat diri untuk masuk neraka dulu. Dan pada ikhlas, pada jodoh kan ikhlas dia masuk neraka dulu. Ikhlas sangat baik. Kenapa? Sudah ketentuannya masuk neraka dulu. Hanya kita sudah bersih semuanya, hanya surga. Maksudnya karena orang beriman berkawasan di neraka, maka sehitam-hitamnya orang beriman di neraka sudah selesai, akan dikeluarkan. Nantinya disuruh bernyalam berjamur di telaga Al-Kausar, menjadi putih lagi, menjadi bersih lagi, seperti semula. Rasanya hilang lapar. Kalau berpunggah namanya berarti nonton tahu udah hilang lapar aja, akan bersih kembali. Wajahnya sebelumnya kurang tampan menjadi tampan kembali. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata ahadun. Kata Nabi kita, tidaklah masuk akan surga oleh seseorang illa ra'a maq'adahu minan nari law asa'a liyazdada syukran. Tidaklah masuk surga oleh seseorang melainkan adalah melihat dia akan tempatnya minan dari neraka. Artinya apa? Bila ada dosanya di neraka sudah ada tempatnya, tapi bahagia di surga sudah ada. Maksudnya walau asaha liyazdada, supaya apa? Menambahi syukron, rasa syukurnya. Bilanya sudah dalam surga, bertambah rasa syukur seseorang itu. Wala yadkhulun nara ahadun illa ra'a maq'adahu minal jannati. Dan tidaklah masuk akan neraka oleh seseorang pun melainkan adalah melihat dia akan tempatnya minal jannati, dari dalam surga. Apa maksudnya? Sini maksudnya dua perkataan Nabi ini ditujukan kepada orang yang beriman, orang Islam. Lau ahsana liyakuna alaihi hasratan. Kenapa ada dimasukkan ke neraka? Supaya dia berpikir alaihi atas dirinya hasratan, ini suatu apa? Kerugian. Kerugian apa? Kerugian perbuatan yang dilakukan waktu di dunia, banyak yang tidak baiknya, sehingga apa? Dibalaskan neraka. Tapi akhirnya dia mau dikeluarkan juga, akhirnya menuju apa? Surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mudahkan Allah Ta'ala, dan sekitar dia Allah Ta'ala mati husnul khotimah.
dijauhkan kepada semua khatimah, mudah kita dikumpulkan bersama Rasulullah dalam surga Firdausnya, dan kita tidak mematikan Allah sebelum daripada menziarahi Mekah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fi din wa 'allimna tawil. Allahumma fi din wa 'allimna tawil. Allahumma fi din wa 'allimna tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah.